Kayak lama nih kayaknya Windy. Kita bakal Betul. menuju ke match kita yang kedua, Miramar tanpa berlama-lama karena kita tahu semua teman-teman pengen nonton aksi dari semua pemain PMPL. Ya, dan kita lihat dari jalur pesawatnya dari arah Puerto Paraiso menuju ke arah La Cobreria. Ini kalau misalkan di Miramar pembagian flight path-nya seperti ini cukup adil banget untuk semua player atau semua tim. Betul, kalau kemarin kita perhatikan ya berapa kali pesawat juga cukup pelit, cuma motong bagian bawah Valdemar menuju ke Yes. Puerto Paraiso. Tapi kalian dari Puerto Paraiso menuju ke arah La Cobreria. Yang berarti hampir semua tim harusnya dipermudah dengan arah pesawat dan jalur pesawat kali ini ya. Kita mungkin bakal Setuju. melihat tidak terlalu banyak penumpukan yang terjadi selain tim-tim yang mungkin tabrakan di kota. Seperti kemarin ada GD dan juga EVOS ya. Iya, Gede sama EVOS, betul. Dan sepertinya di Pekado di tim B karena Bigetron tidak bermain. Kita lihat apakah ada yang mengisi Pekado atau tidak, atau hanya benar-benar kosong, kita lihat. Kita bakal lihat juga Pekado tampaknya belum diisi oleh tim manapun, tapi Onyx menuju ke area Pekado. Akankah diisi oleh Onyx kali ini? Apakah tahtanya akan dikuasai sementara waktu untuk Oni karena Bigetron tidak bermain, jadi benar-benar kosong, siapapun bisa nempatin daerah Pekado. Kita penasaran juga tampaknya tim Morph dan juga tim Geek Fam ya cukup berdekatan kali ini. Dimana Morph benar akan mengalami sedikit kesulitan menuju ke arah Cumacera karena jaraknya cukup jauh. Tapi circle cukup fair, cukup motong ke bagian atas dan tengah sehingga semua tim harusnya cukup mudah masuk ke area circle. Setuju, ini circle-nya adil banget untuk semua tim Snow Player karena sebagian besar juga udah masuk dalam circle, jadi nggak butuh waktu yang lama lagi. Bakal ada waktu tambahan lagi untuk looting-looting, sementara itu sepertinya Hoki dia mengetahui ada satu player dari Geek yaitu Mort udah berdiri di atas, bahkan langsung dikejar aja oleh dua player sekaligus dari tim Mort, bahkan di HBD seperti yang keberadaan dari Mort. Tanpa helm, tanpa armor ini cukup beresiko, tapi kita penasaran juga dari Hoki dan satu anggota Morph lainnya. Dua bahkan Takanome dan juga The Summer akan langsung menuju ke arah Morph yang berada tepat di bawah mereka. Morph lawan Morph kali ini. Dimana kita bakal dari tim Onyx tampaknya yes bakal mengisi daerah Pekado. Tanpa ada BTR mereka langsung mengambil kesempatan untuk turun di ibu kota Miramar. Setuju, karena enak banget kalau misalkan daerah drop zone awal di area sekitaran Pekado untuk kemana-mana juga enak. Pasti circle juga nggak terlalu jauh dari circle awalnya itu di area sekitaran Pekado. Dan 69 udah mengamankan satu buah vehicle. Mereka lagi langsung melanjutkan rotasi untuk mencapai area drop zone-nya. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Aero Wolf di awal-awal bakal langsung sedikit looting-looting tanpa terlalu banyak space yang mereka miliki ya. Tapi harus cukup banget sih. Sementara Potato masih baru miliki barrel, helm level 1, armor level 1 dan juga beberapa peluru-peluru tambahan. Sedangkan Aura kembali ke area San Martin tanpa gangguan sama sekali dari tim manapun lainnya. Harusnya nyaman banget sih mereka, lootingnya nyaman banget tanpa ada gangguan yang berarti lootingan mereka bakal maksimal, kendaraan juga bakal maksimal. Setuju apa yang dikatain sama Kavlo Wolfie, kan ini grup B. Grup B berarti ada Genesis Dogma seharusnya kan. Berarti di Impala nggak ada clash sama sekali antara EVOS dan juga Genesis Dogma. Betul. Mengingat Genesis Dogma juga tidak bermain di match kita kali ini. Jadi kita kali ini lihat di early game tidak ada clash sama sekali dari antara semua tim. Dan ini bakal mungkin ya, bakal berlanjut hingga nanti ke mid game. Dimana zona pun lumayan mudah untuk semua tim kuasai dengan ke arah tengah. Jadi kita bakal melihat tim-tim mungkin fight di zona 3 ke 4. Betul, dan dari RRQ juga masih aman di daerah sekitaran lootingannya. Nggak ada tim-tim lain juga yang terdekat. Sementara waktu kita lihat dari resource-nya juga udah cukup karena mereka membagi splitnya lumayan jauh untuk membagi daerah-daerah lootingannya masing-masing. Betul, tipikal scrapping berarti ya. Iya, Dan mereka tipikal turun di scrapping. beberapa komponen berbeda memaksimalkan lootingan mereka. Tampaknya di bagian utara juga ada Eagle 365, tim yang berdekatan dengan tim RRQ juga bersama dengan 21 biasanya. Betul, bersamaan dengan 21. Dan di sisi lainnya juga kita lihat secara keseluruhan tim-tim masih aman, damai, tentram juga di daerah lootingannya masing-masing. Belum ada clash yang terjadi, bahkan satu player pun belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini masih di awal-awal belum ada kenok bahkan ya. Iya, Kenok pun bahkan peluru gue belum denger nih, ada tembakan peluru yang dilontarkan oleh iya tim manapun. bener-bener. Peluru pun belum terdengar, bener-bener aman banget, daerahnya aman, tentram. Berarti kalau misalkan di mana-mana ada grup B, mungkin di situ baru terjadi clash gitu ya. Betul. Nggak ada grup B tuh aman, damai, tentram. Ya, dan kita bakal lihat juga kedamaian tersebut bakal berlanjut hingga menit kita yang kelima kali ini. Di mana belum ada player bahkan yang tumbang sama sekali. Victim mulai terpantau juga sedang melakukan scrapping dan memang tipikal banyak tim kalau di Miramar itu scrapping. Iya, banyak dilakukan oleh tim-tim, contohnya seperti yang kita saksikan sekarang ini banyak tim melakukan scrappingan. Karena kalau misalkan daerah scrappingan ditempatin oleh satu tim sekaligus itu bakalan jadi PR juga untuk lootingan. Makanya tim-tim lebih milih untuk melakukan split untuk mencari lootingannya masing-masing. Iya. Dan kita bakal lihat juga dari tim Morph tampaknya sudah keluar dari area lootingan mereka, sudah mulai menuju
ke circle kali ini dengan lootingan yang sangat-sangat minim. Gue nggak tahu nih apakah mereka bakal ke Cumacera atau mereka bakal coba lanjut untuk langsung ke circle. Tapi tampaknya yes, mereka bakal ke Cumacera untuk looting-looting terlebih dahulu. Berarti bakalan transit untuk sementara waktu kayak dari sekitaran Cumacera untuk melengkapi lootingannya. Dan dari Skylights Gaming, dia juga splitnya cukup jauh dari teman-temannya. Kalau misalkan kita dari minimap, tadi sempat ke spot ada satu player dari Bonafide. Wow, ini kalau misalkan banyak player melakukan split, berarti ada kemungkinan juga mereka bahkan keculik satu persatu. Iya, baik lagi sih kalau split, kalau scrapping di awal, memang itu bisa bilang kekurangan ataupun kelemahan dari scrapping itu sendiri adalah ke pick off. Tapi kelebihan dari scrapping adalah penguasaan area yang luas. Setuju. Informasi yang kita peroleh banyak. Ketimbang dengan tim-tim yang turun di kota, yang informasi yang dimiliki hanya sebatas kota aja gitu kan. Nggak dapat di bagian luarnya ada siapa yang lewat, berapa mobil yang rotasi, itu susah dapat infonya. Ya, dan dengan split berarti emang informasi yang semakin masuk juga semakin banyak. Jadi lebih menguasai lagi daerah yang udah mereka tempatin. Dan 69 juga ada yang mengambil sisi bagian high ground, ada yang mengambil sisi bagian lower ground. Untuk sementara waktu, kalau misalkan kita dari jalur rotasi tim-tim yang belum masuk dalam circle, itu masih aman. Masih belum ada tim-tim yang berdempetan satu sama lain. Untuk sementara waktu Miramar bahkan damai tentram, berbeda sama Sunhawk yang tadi di awal-awal benar-benar fight terjadi di mana-mana. Betul, dan kita bakal lihat juga dari victimnya tampaknya mereka juga sudah mulai selesai looting dengan perlengkapan dan peralatan yang mereka miliki. Void, tim yang benar-benar kuda hitam banget ya. Yes. Benar kuda hitam banget, sudah berevolusi dari Udin jadi Void sekarang. Ya, setuju banget. Dari Udin menjadi Void. Betul, dan luar biasa banget sih permainan mereka. Gue nggak nyangka benar-benar Void ini kayak mengalami evolusi dan revolusi. Benar-benar perkembangan gameplay mereka tuh pesat banget. Season lalu mereka tuh potensi ada gitu. Potensi ada, tapi benar-benar mulai matangnya itu season ini. Dengan mereka dapetin 2 WC di awal-awal, bermain sangat konsisten. Bahkan hingga hari ini masih konsisten loh mereka. Yes, mungkin di season kedua mereka potensinya ada, cuman stabilnya masih belum kelihatan. Sekarang di season yang ini benar-benar stabilnya kelihatan banget. Dari match pembukaan mereka juga berhasil sampai ke top 4. Betul. Ini sih baik lagi ya, Void kuncinya adalah main konsisten. Karena banyak juga yang mempertanyakan apakah Void bisa main konsisten hingga besok. Dan benar hari ini game pertama sudah terbukti. Tinggal lanjutannya seperti apa. Karena sementara Void tim yang patut diwaspadai oleh tim-tim lain. Benar-benar tim kuda hitam yang benar-benar kuat sih. Yes, setuju. Berarti sekarang kalau misalkan kita bisa lihat hitung-hitung, Void masih berada di puncak klasemen seharusnya. Betul, harusnya iya. Karena dengan aura tadi game pertama kan Tusun. Mm-mm. Dan tim-tim lain juga performanya sedikit turun ketimbang Void ya. Harusnya masih Void di puncak. Ya, seharusnya. Dan di sisi lain juga victim, kalau misalkan kita lihat keberadaan itu masih aman. Masih damai juga di sekitaran daerah yang tempatin oleh victim. Bobs juga udah mengantongi 1 buah barrel dan juga mini yang kalau misalkan kita lihat DMR emang cukup favorit dipergunakan oleh player-player di season ini. Iya. Dan kalau kita perhatikan sekarang juga ya, banyak banget tim yang langsung menghajar ke tengah circle kali ini menuju ke bagian-bagian San Martin, luaran LL, banyak juga yang menuju ke bagian open field daerah HDP. Dan ini bakal mungkin berlanjut ya hingga circle kita yang ketiga di mana nanti baru mental zonanya. Itu akan maksa tim-tim untuk pindah. Dan tampaknya kalau kita perhatikan sekarang yang bermain di Alter Ego, ada Matthew yang akhirnya bermain juga pada hari ini. Yes, berarti yang tidak bermain di Alter Ego ada Martin yang digantikan oleh Matthew. Betul, Martin yang gak bermain pada game kali ini. Kita menantikan juga kali ini gameplay dari seorang Matthew, veteran dari PMPL ya. Setuju banget. Dari Matthew kita ingin menantikan performa yang luar biasa karena kita tahu kemampuan Matthew seperti apa. Dia udah veteran juga, pasti udah banyak banget pengalamannya yang bisa jadikan acuan untuk Alter Ego bisa lebih berkembang lagi. Betul, dan tampaknya zona pun sudah mulai mengecil dan tampaknya akan menuju ke bagian utara. Mentalnya benar-benar utara banget kali ini. Dimana dari tim Morph tadi baru keluar dari Cumacera, kali ini punya PR yang cukup berat untuk rotasi menuju bagian utara. Ke WT, HDP, dan sekitarnya juga. Dimana SG itu enak banget tuh. Di bagian utara Torea Humada benar-benar sendirian dia. Ya benar-benar sendirian banget, nggak ada tim-tim lain di daerah sekitaran. Ini bakal jadi chaos untuk tim-tim yang masih berada di daerah sekitaran selatan. Karena membutuhkan banyak effort untuk masuk ke dalam circle. Kecuali mereka memilih untuk melakukan muter, karena itu masih lumayan sepi di daerah sekitaran pinggiran circle kiri maupun kanan. Yes.
Dan kita perhatikan sekarang juga ya, dari tim Aero sudah mulai rotasi, tapi kendaraan mereka kan cukup terbatas sih, karena ada Potato yang masih menggunakan kaki dia untuk rotasi kali ini. Tapi tampaknya mobil ditaruh di belakang dan cukup mobil mereka. Ada 4 kendaraan, tapi cukup berbahaya tadi sempat ditembak-tembak juga oleh tim victim. Dan sekarang kita perhatikan dari beberapa tim sudah mulai kembali rotasi menuju ke arah circle, dari victim yang cukup santai. Mereka tahu Setuju. bahwa mereka berada di ujung circle, tinggal melangkah untuk masuk ke area zone dan mereka bakal santai-santai aja. Tapi tampaknya ada yang nggak santai di mana Altrico bakal bertemu dengan tim Void kali ini, di mana Matthew tersungkur ke arah tanah, tapi Void memiliki jumlah keunggulan anggota yang langsung diimbangkan juga oleh seorang Smith kali ini, 1-for-1. Betul, satu player udah masih di belakang Karol lebih, tapi satu player di atributor knockout. Mas kok bakal terjadi? Rekum justru harus terknockout juga oleh seorang Aimbo di sana, dan justru Badru lagi dan lagi juga harus terknockout. Ini benar-benar disaster banget untuk tim Alter Ego. Yes, tinggal Smith seorang diri bertahan dan Smith lumayan terkena damage kali ini, lumayan low, perlu berhati-hati jangan sampai over terkena damage-nya. Mobil diledakin untuk mengamankan posisi dia tapi kena stun grenade dan benar-benar buta total. Void dari belakang mulai mendekat juga ke arah seorang Smith tapi tampaknya tidak bisa bertahan lagi. Smith dan juga Alter Ego bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-16. Oke, dan di sisi lain ada victim juga yang berusaha menjadi third party tadi antara fight antara Void dan juga Alter Ego, dan seorang Rocky udah siap banget dengan karya untuk nge-headshotin salah satu kepala dari tim yang berada di seberangnya. Yes, kita bakal lihat dari tim victim. Coba mengambil keunggulan dari tim Void yang tadi sempat bonyok juga dengan 3 anggota yang tersisa. Victim sempat nyuri kill ya, dari 1 anggota Alter Ego, 1 juga anggota Void. Makanya mereka punya 2 kill dan kali ini Void menyisakan 3 anggota mereka. Betul, dan kita lihat di sini victim sepertinya hanya cukup mengamati pergerakan dari tim Void, nggak bakal diberikan suppressing yang terlalu jauh, bakal dibiarin begitu aja untuk sementara waktu. Berarti Void bakal melanjutkan rotasinya lagi lebih masuk dalam circle, mengingat victim juga harus segera bergerak karena mereka masih membutuhkan sedikit saja effort untuk masuk ke circle selanjutnya. Yes, dan kita penasaran juga dari Void tampaknya pengen masukin mobil ke bangunan gereja untuk coba menghindari tembak-tembakan menuju ke arah kendaraan mereka. Tapi kita bakal lihat dari seorang Spauf juga bakal tapping ke arah tim nomor 9 yang berada di bukit seberangnya mereka. Kalau sampai ada knock, ini mungkin Aero bisa nge-push pelan-pelan menuju ke arah 69. Tapi kalau nggak dapat knock, hanya sebatas tapping dan trading-trading peluru aja. Yes, bakalan sulit kalau misalkan nggak ada salah satu player yang terkenok dari tim 69, bakalan susah untuk nge-setup push ke arah pertahanan tim 69, mengingat mereka juga udah split position, berusaha menjaga angle shootnya dari segala arah, dan Spauf masih berusaha untuk mencari knockdown demi knockdown ke arah tim 69. Ya, pelan-pelan mulai mengintip ke depan. Dimana kita penasaran juga dari tim Aero ya, sudah menguasai satu high ground yang sangat strategis dengan 4 angle yang berbeda, menjaga semua sisi agar tidak ditabrak dengan bebas oleh tim manapun. Dan tim nomor 9 tampaknya juga harus sedikit reposition diri mereka, mengingat mereka sekarang berada di tempat yang terbuka dari beberapa angle yang lain. Tapi tampaknya mereka bakal nge-split aja ketika satu angle yang berbeda. Di lain sisi, nomor C mendapatkan headshot ke arah seorang bintang dengan tembakan karnya. Tuh, emang sekarang di Miramar itu emang metanya sniper, emang efektif banget dipakai di Miramar kali ini, dan seorang Spauf juga masih ngelock posisi ke arah tim 69. Hati-hati nih Spauf, dia cuma seorang diri terpisah cukup jauh dari rekan-rekan Aero lainnya. Yes, kita bakal lihat juga zona pindah ke bagian kiri, di mana ada 2 tim yang berada cukup center kali ini. Ada tim Eagle 365 dan juga tim RRQ Rio, di mana SG masuk juga di bagian utara, enak banget sih. Posisinya SG benar-benar prima banget, tanpa gangguan sedikit pun. Tujuh, dan sepertinya Morph langsung mendatangi pergerakan dari tim 69, tapi hati-hati kita mengetahui kalau misalkan Aero juga mengamati pergerakan dari tim 69, dan akhirnya posisi juga ketahuan. Spauf di spray down ke depan menggunakan M4 dari seorang Zabrol, tapi belum memberikan damage apapun ke arah Spauf. Ya, kita bakal lihat dari tim Morph juga tampaknya hanya memiliki cover lereng ya, di mana belakang mereka untungnya belum ada tim lain yang mengganggu mereka. Zabro pengen coba nge-smoke mobilnya agar bisa pindah posisi juga, tapi Eagle 305 ya cukup berdekatan dengan tim 69, di mana 2 player mereka Hook dan juga Cep sudah dalam posisi knock dan tinggal menyisakan 2 member lagi, ada Avatar dan juga Kang Report. Setuju, dan langsung di-push begitu aja. Jasper bahkan melakukan cross combat dengan Avatar for You. Kita lihat spray dan ke depan menggunakan AKM dari seorang Avatar for You, belum berhasil mendapatkan target tadi, tapi justru malah Anthem berhasil nge-backup satu player, dan Kang Reaper berusaha kabur menggunakan vehicle-nya dan bakalan dikasih lepas begitu aja, karena mengingat misalkan 2 player terakhir dari tim 69 berada di depan menggunakan yang pada seorang Anthem belum berhasil mendapatkan target demi target selanjutnya. Dan vehicle yang meledak, dan Anthem juga harus dipulangkan ke lobby, berarti menyisakan 1 player terakhir dari tim 69. Betul, 1 player left dan mungkin dari 365 coba untuk nge-clear si Kang Report ini ya. Tapi kalau kita penasaran juga cukup banyak player yang mulai bertumbangan, cukup banyak tim yang mulai bonyok dan kehilangan player-player mereka. Dan cukup banyak tim yang masih merebutkan spot-spot di tengah zona yang kembali semakin sulit menuju ke perbukitan. Yes, dan di sisi bagian high ground yang ditempatin oleh tim
Geek itu ada Morph yang juga udah mulai mengetahui keberadaan di mana letak player Geek dan berusaha dikeker-keker aja menggunakan mininya dari seorang Takanome tapi belum mendapatkan vision yang lebih jelasnya atau angle shootnya ke arah tim Geek. Geek Fam tampaknya dalam posisi yang cukup sulit ya menghadapi tim Morph. Sama-sama memiliki high ground, tapi dari tim Morph lebih tercover mereka. Ketimbang tim Geek Fam yang berada di low ground, yang high groundnya nggak terlalu cover. Kato dan kawan-kawan coba untuk menahan gempuran dari tim Morph kali ini, tapi mereka juga sulit untuk rotasi. Kalau mereka rotasi, pasti Morph akan coba untuk melancangkan tembakan menuju ke mereka ketika mereka berada di tempat yang open. Yes, setuju. Karena emang di Miramar tuh emang paling enak di bagian sisi high ground. Mereka enak banget dapat vision ke arah lower ground. Dan sepertinya Dinosaurus dia menggunakan vehicle-nya satu buah motor dikendarai begitu aja. Hanya memberikan tapping-tappingan peringatan dari seorang Takanome belum berhasil menumbangkan satu player dari G. Yes, kita bakal kayak juga zona kembali mengecil dan akan kepental kemana. Kalau sampai kepental ke utara, ini bakal seru banget. Benar seru banget karena tidak ada tim yang berada di bagian utara tapi tampaknya bakal pindah ke bagian kiri. SG perlu pindah posisi dan benar-benar Eagle 365 berada di center zone-nya mereka. Ya, enak banget posisi dari Eagle 365, dia benar-benar berada di center dan juga ada airdrop yang terdekat yang bisa diambil oleh tim Eagle 65 dan sepertinya udah diambil oleh seorang Anthem satu buah airdropnya dan EVOS dia tadi berdekatan juga dengan satu tim lainnya tapi SG. mereka gak bakalan fight lebih jauh dengan tim SG. Ya, kita bakal lihat juga tampaknya EVOS mendekat ke arah tim Arakiryu. Akankah mereka clash di awal permainan kali ini ya? Cukup berdekatan dan sudah mulai mendekat. Akan di HBD atau enggak kali ini sudah mulai ngokang bom, lempar bom ke dalam juga. Dia tembak tapi belum sampai ada knock juga dan bakal terjadi battle 4 lawan 4 kali ini. Oke, satu better knockout dari EVOS. Hati-hati Microwave, dia baru satu player yang berhasil touchdown di area sekitaran RRQ. Bahkan cross combat bahkan terjadi, ada lemparan granat. Oke, lemparan smoke juga untuk visionnya. Tapi cross combat bahkan terjadi, Microwave berhasil menekan satu player dari RRQ. KF juga udah berhasil nge-backup data, tapi hati-hati posisi udah semakin bahaya. Microwave berlow banget HP-nya. Belum berhasil menekan target selanjutnya, hati-hati harus healing sementara waktu. Dan akhirnya Microwave juga harus ter-knockout. Betul, tertembak dari jarak jauh dan kali ini dari tim EVOS tinggal menyisakan dua member mereka. Mereka berdua tampaknya pengen coba untuk di end dan tampaknya bisa di end harusnya kali ini ya. Dan sudah mulai berdempetan semua player sehingga semua tim udah mulai harus berhati dengan posisi mereka. Jangan sampai ketahuan tapi tampaknya EVOS tertembak dari angle-angle yang berbeda dan kini harus pulang di posisi ke-15. Yes, tadi Bonafide menjadi pengganggu antara fight EVOS dan juga RRQ. Tadi ada niatan untuk nge-revive satu player yang terknock dari EVOS, tapi ternyata ada gangguan dari Bonafide sehingga EVOS juga harus tumbang di posisi ke-15. Ya, yang kita bakal kain juga dari tim Arakiryu cukup enak di pojokan circle, tapi banyak banget tim yang berdekatan dengan mereka. Ada BFD, ada Aura, ada Takai, dan ini menjadi tempat yang cukup diperebutkan karena berada di high ground, tepat di bawah low ground. Jadi ada kesempatan tim-tim lain coba take over juga posisi mereka. Ya, sama halnya dengan Bonafide yang coba untuk men-take over posisi tempat-tempat yang nyaman, karena pasti tempat yang nyaman, pasti tempat yang teramai, kata Kak Flowovi. Sementara itu Nerpreko juga udah mengetahui keberadaan dari Bonafide, bahkan dibiarin gitu aja, dan seperti Bonafide mereka bakalan bertemu dengan tim Eagle 365. Ya, kita bakal kain juga dari tim Eagle 365 bakal berhadapan dengan tim BFD, tapi tampaknya satu anggota langsung dipulangkan dengan sangat cepat oleh tim Eagle 365 yang masih menyisakan 4 player mereka. Dan para bom dikokang juga oleh Jaspace menuju ke bagian luar rumah, tapi tampaknya belum mengenai target dan Jaspace akan berhadapan one-on-one dengan lawannya. Hans For You akan tumbang dan kali ini dari Eagle 365 masih lengkap dengan 4 anggota mereka menghadapi satu anggota BFD yang tersisa. Tuh, misalkan Ucup seorang diri hanya bisa berdiam diri untuk sementara waktu di tengah gempuran 4 player sekaligus dari Eagle 35 bakal langsung digerebek aja, langsung maju ke depan. Jaspace berada di depan, betul bakal langsung dari Ucup dan akhirnya Bonafide masih bisa bertahan dan akhirnya dipulangkan ke arah lobby, sempat mengenalkan 2 player dari Eagle 365. Oke. Mungkin ini bisa jadi opening juga untuk tim SG menuju ke arah Eagle 365 yang lagi knock 2 player mereka, tapi tampaknya kita bakal pindah sedikit ke arah tim DU yang lagi clash dengan tim Onyx juga, bertukar-tukar anggota juga 1-for-1 sementara di mana Powerpunk masih dalam posisi knock, tapi Zona akan menghimpit kedua tim ini sehingga mereka harus pindah posisi karena ini zona yang keempat. DU bakal coba lempar bom juga menuju ke lawannya tapi belum sempat tertumbang, malah Takai join the fight menumbangkan satu pemain tim Onyx. Oke, Steve juga terkena free damage dari arah lainnya. Takai berhasil menjadi pengganggu, sementara itu Raffi masih terus-terusan bertahan di tengah gempuran kedua tim. After 3 tim bener-bener crowded banget terjadi di Miramar match kali ini, Kak Flo. Yes, bertahan-tahan di ujung zona. Kali ini Raffi dan kawan-kawan perlu melakukan smoke set terlebih dahulu untuk coba memblok vision dari tim Takai. Tapi Takai tampaknya menggunakan high ground advantage mereka kali ini untuk nembak ke arah tim Onyx dan juga DU yang tinggal menyisakan seorang Uni. Lemparan bom dikokang oleh Ken, lempar ke bawah dan menuju ke arah seorang bintang dan benar saja kena. 4 poin untuk tim Takai dan Onyx harus pulang di posisi ke-12 dengan 2 poin kill. Yes, Takai juga masih mengetahui ada satu player yang tersisa dari Dewa United, yaitu Uni masih bersembunyi di balik smoke-nya tapi nggak mau dikasih lepas pandangan dari Takai.
Oke, sementara itu Hades bahkan open smoke dulu ke arah depan karena ada tim lain yang berada di sisi bagian tebing lainnya. Iya, kita bakal lihat kalian juga dari tim-tim lain tampaknya masih nge-hold out ya. Uni dipaksa untuk healing oleh tim Takai, tidak dibiarkan nafas sedikit pun ya. Dia nggak mau Betul. pindah tapi Uni mau nggak mau harus healing kali ini. Tapi kita perhatikan sana juga di sisi lain sudah mulai ada fight antara SG dan juga Eagle 365 di bagian kiri ujung zona yang sudah pental ke bagian kanan bawah kali ini. Ya, dan kalau misalkan kita lihat minimap itu Aura bener-bener anteng banget. Dia udah masuk dalam circle dan juga nggak ada fight dengan tim-tim lainnya. Sementara itu Uni masih berjuang untuk masuk dalam spray. Dan ternyata spray dan yang keempat berhasil mendapatkan satu orang yaitu Kusboy. Berhasil di top out oleh seorang Uni. Betul. Ini pukulan cukup keras bagi tim Takai karena mereka perlu melakukan revive secepat-cepatnya kali ini. Di lain sisi dari Eagle 365 masih menahan juga gempuran dari tim SG yang masih coba untuk men-take over compound mereka kali ini. Sudah dapat knock tadi tapi tidak ada rush yang dilakukan oleh tim SG. Mereka perlu menentukan sih apa yang mereka pengen lakuin secepatnya karena zona sudah mulai bergerak dan sudah mulai nutup kali ini. Ya, setuju banget. Dan Hades juga udah cukup low HP-nya, harus segera healing. Dan akhirnya nggak bisa bertahan lebih lama dan harus dipulangkan di posisi ke-10 oleh victim. Iya, tampaknya tinggal 9 tim yang tersisa. Kali ini kita bakal lihat cukup banyak tim yang masih kehilangan member-member mereka, termasuk Morph yang kehilangan 2 member mereka. Dinosaur masih menghadapi lawannya dan tampaknya Morph bisa meng-clear tim Geek Fam di posisi ke-9 dan Morph harus kehilangan 2 member mereka dan hanya memiliki satu shack kecil untuk bertahan. SG berada tepat di atas mereka, jadi ini bakal jadi satu ancaman yang bahaya bagi tim Morph. Ya, setuju banget. Dan sama halnya dengan Morph, 69 juga harus finish di posisi ke-8. Dan Morph masih misalkan 2 player aktifnya saja di tengah gemburan tim-tim lainnya. ASG udah di high ground tepat di atasnya Morph dan juga terkena spray damage yang cukup parah juga dari tim-tim lainnya. Iya. Kita bakal lihat kayaknya juga dari tim SG tampaknya masih mencari celah juga dalam pertahanan Morph. Mereka nggak boleh terlalu terbuka karena tepat berada di sebelahnya Eagle 365. Di depan mereka juga ada tim Aero di mana Morph dalam keadaan yang tidak terlalu baik ya. Dijepit oleh 2 tim, 3 tim bahkan sekaligus di mana ada Aura yang berada tepat di seberang jalan mereka. Tampaknya Aero bakal sedikit beradu tembakan juga dengan tim SG yang memiliki high ground advantage yang luar biasa luas. Yes, dan Anarchy dia juga melakukan split yang lumayan jauh, lumayan berani dari keempat player ada split 2-2 dan Aura itu bener-bener enak banget compoundnya Kaflo. Gak diganggu sama siapapun dan kalau misalkan orang yang pengen nge-push ke arah compound dari Aura itu butuh effort yang lebih. Betul, ini sama kayak Aura kemarin, bener-bener dapetin circle di zona-zona yang enak untuk mereka. Dan kali ini mereka kembali mendapatkannya dan ini chance untuk mereka coba menambel poin di game sebelumnya. Setuju, ibaratnya kayak deja vu lagi kayak Aura waktu itu sempat mereka win-win Cingadina, sementara itu dari Jersey juga masih terusan bertahan fight ke arah tim Eagle 365, cuman angle shootnya masih tertutup dari arah Jersey, bahkan dibiarin begitu aja karena mereka masih ada lower ground yang bisa menutupi angle shoot dari arah tim SG. Iya, tampaknya zona pun pindah kembali ke arah tim Aura. Ini bakal jadi pukulan keras bagi tim-tim yang belum mendapatkan spot di dalam zonanya. Karena itu open banget, itu bener-bener open banget tanpa adanya space yang cukup untuk melakukan forting. Itu open field banget. Yes, dan ada lemparan granat bertubi-tubi yang coba dibangun oleh tim SG ke arah tim Eagle 365, cuman belum memberikan splash damage ke arah tim Eagle 365, masih cukup aman sebentar waktu dan low toss lagi granatnya. Coba dimasak dengan sangat teramat matang, cuman belum mendapatkan korban-korban atau target selanjutnya. Iya, wah, ternyata nice mendapatkan bomb. satu player. Bomnya dari seorang Slayer berhasil menumbangkan satu player dari Eagle 365 yaitu Audrey. Yes, nice bomb banget lemparan dari tim SG. Tapi kita apakah mereka bakal maju atau bakal coba untuk perang dengan Eagle 365 karena satu player mereka sudah mulai maju dan meninggalkan teman-teman lainnya. Spray down mau dilakukan juga oleh Slayer dan kawan-kawan, ditabrak, ditempel, dihajar depan muka kali ini dan tampaknya 2 player, 3 player Eagle 365 bakal tertumbang oleh Slayer. Ya, berarti keputusan yang tepat untuk satu player dari Eagle 365 itu Belfamba untuk menaikkan diri. Sementara itu pas kompetisi akan terjadi antara Boblat juga E365. Sementara di last message dari Belfamba berada di posisi yang sangat amat bahaya dan gak bisa bertahan lebih lama dan akhirnya terfinish juga dan harus dipulangkan di posisi ke-6. Iya, tampak kita bakal kayaknya juga zona mulai memakan cukup banyak korban pada game kali ini. Tinggal menyisakan 4 tim bertahan hingga zona kita yang ke-6. Setuju, dan Aero Wolves masih bertahan dengan 4 player yang masih utuh, masih kokoh. Sementara itu di sisi bagian high groundnya ada tim victim juga Aura. Dia benar-benar nggak beranjak dari tempatnya sama sekali, Kaflo. Iya, masih bertahan dan Aura benar-benar dapetin zona demi zona yang menuju ke arah kompon mereka ya dalam posisi yang sangat terbuka. Harusnya ini kita bakal lihat tim Aura kembali bisa mendominasi sih. Yes, dan ini bakalan jadi PR yang sangat teramat berat untuk Voldemort karena dia merupakan last man standing dari RRQ dan dia juga satu-satunya tim atau player yang belum masuk dalam Blue Zone. Oke. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Aero masih bertahan melawan tim victim pelan-pelan ditembak-tembaki juga oleh mereka tapi belum sampai menumbangkan lawannya. Kita bakal lihat 4 tim tersisa, ini berarti tinggal
top 4 teams. Setahu gue tadi 4 untuk Victim, 4 untuk Aura, 4 untuk Aero, tapi hanya 1 untuk RRQ. Ya, 1 untuk RRQ Voldemort berusaha untuk mengendap-endap gitu aja, sementara itu 1 vehicle udah berhasil bisa diamankan oleh seorang No Mercy. Kita bakal lihat strategi apa yang dipakai oleh Aura untuk sementara waktu, dan Victim masih terus-terusan mantekin ke area compound yang ditempatin oleh Aero Wolf Betul. Limax. Victim bisa pilih lawan sih, karena mereka berada tempat yang cukup terbuka, bisa nembak ke kiri, bisa nembak ke kanan, tinggal pilih mau lawan yang mana mereka. Oke, untuk sementara waktu mungkin Victim bakal lebih fokus ke arah tim Aero, karena Aero itu mereka nggak masuk dalam circle, harus membutuhkan effort juga untuk masuk dalam circle selanjutnya, dan benar-benar dipantekin oleh Victim. Nggak dikasih lepas pandangannya ke arah tim Aero. Iya, tim Victim benar-benar mengunci pergerakan tim Aero, karena mereka tahu depan mereka ini Aura harus tabrak. Yang paling gampang adalah pincangin dulu Aero, maju ke depan baru tabrakin Aura, daripada tabrakin Aura lalu di follow up oleh Aero. Yes, setuju banget. Ada lemparan granat juga yang udah mulai dilemparkan oleh tim Victim ke arah smoke, berusaha mencari di mana letak player-player dari Aero berada. Sementara itu benar-benar ada wall smoke yang dibangun dengan sangat teramat rapi oleh Aero. Sepertinya Aero udah siap untuk bergegas masuk ke dalam high ground tempatin oleh tim Victim. Dan akhirnya Renare berhasil menekan 1 player dari Victim, ini menjadi pembuka jalan yang sangat teramat baik untuk Aero nge-push ke arah tim Victim. Betul, Aero tampaknya tidak membiarkan tim Victim menguasai high ground, langsung maju juga untuk coba meng-clear lawan terdekat mereka. One by one mulai bertukar anggota. Tampaknya dari Victim sudah mulai bonyok, dan akhirnya tim Victim dipulangkan di posisi keempat, di mana Aero kehilangan 1 member mereka, tapi belum sampai tumbang. Tapi lihat Aura tanpa berlama-lama, tanpa membiarkan tim Aero bernafas, langsung dikejar kali ini dan langsung dilawan juga. Tapi nomor si akan tertumbangkan oleh seorang Renare. 3 lawan 3 kondisinya, 3 lawan 2 kali ini. Renare masih coba untuk menumbangkan lawannya. Rosesi lumayan low, tapi masih bertahan juga. Oke, bahkan di follow up seorang Rosesi mencari di mana player dari Aero berada. Untuk sementara waktu bakal nge-finish player dari player dari depan. 1 lagi tertumbang player dari Aero, benar-benar langsung dibelakang ke arah lobby. Sementara itu last place ini dari Aero mampukah bertahan lebih jauh, dan akhirnya Super Una berhasil menyelamatkan timnya dari kegagalan. Oh, tapi tampaknya my God. Voldemort masih bertahan juga. Zona akan mengikis nyawa dari tim Aero. Akankah Voldemort coba nge-clutch dengan sendirinya untuk dapetin WWCD bagi tim RRQ? Lemparan bom mulai dikokang. Tampaknya Zona mulai menghimpit Super Una dan juga Potato. Wow, lemparan granatnya cukup jauh, mampukah menggunakan 1 player dari Aero, dan ternyata untungnya sudah berpindah. Super Una dia harus glove fight dengan Voldemort, karena nggak mungkin lagi untuk nge-revive seorang Potato berikutan posisinya. Sementara itu Voldemort player dari depan cukup ngeluarin SP seorang Super Una, dan akhirnya winner chicken dinner berhasil didapatkan oleh Aero Go Wolf. Wolf kali ini ya. Sangat-sangat sengit, dan tadi RRQ hampir menggunakan keunggulan dari tim Aura dalam jumlah untuk coba menutup angle dia. Tapi akhirnya dari tim Aero Wolf bisa bermain lebih tenang, bisa men-take down tim RRQ yang tadi